Perkenalkan, nama saya Presiden Apranto Simamora, NPM 200 10 10 003, Prodi PGSD, kelas PGA 1, bidang studi kesenian dan keterampilan. Baiklah, saya akan menjelaskan cara bermain congklak, egrang, dan kelereng. Yang pertama, congklak. Untuk bermain congklak, kedua pemain saling berhadapan. Cara memulai pemainnya dilakukan secara serentak. Cara bermain congklak dengan memasukkan butir congklak ke kampung masing-masing dan berjalan searah dengan jarum jam. Permainan terus dilanjutkan sampai butir yang terakhir yang ada di tangan masuk ke dalam kampung sendiri atau lawan. Jika sudah begitu, pemain sebaiknya berhenti. Kemudian lawan mengambil giliran dan melanjutkan hingga butirnya mati. Umpamanya jika sebuah yang terakhir jatuh pada rumah sendiri, maka pemain dapat melanjutkan permainan dengan cara mengambil butir yang ada sebanyak-banyaknya di kampung sendiri. Selanjutnya, jika butir berhenti di kampung lawan, maka kita sudah sampai di sini saja. Permainan kita sudah sampai di sini saja. Setelah berakhir ronde pertama, setiap pemain mengisi rumahnya dengan butir yang ada di kampungnya. Jika rumahnya tidak berisi, maka itu dianggap terbakar. Rumah itu tidak bisa diisi pada ronde ini, dan ronde selanjutnya sampai pihak lawan mengakui kekalahan. Di kiri ini alat penentuan butir congklak dari rumah masing-masing dihitung. Pemenang adalah pemain yang memiliki butir paling banyak. Jika butir kita dengan lawan sama, maka yang dihitung adalah rumah yang terbakar. Yang paling banyak itu adalah yang kalah. Cara permainan egrang, apabila hanya berupa adu kecepatan atau lomba lari, maka diawali dengan berdirinya 3-4 pemain di garis start sambil menaiki bambu masing-masing. Bagi anak-anak yang kurang tinggi atau baru belajar bermain egrang, mereka dapat menaikinya dari tempat yang agak tinggi atau menggunakan tangga dan baru berjalan ke arah garis start. Apabila setiap orang lain yang tidak ikut bermain, akan memberikan aba-aba untuk segera dimulai permainan. Mendengarkan aba-aba, para pemain akan berlari menuju garis finish. Dinyatakan sebagai pemenang. Apabila setelah siap, peserta lain yang belum dapat giliran bermain akan memberikan aba-aba untuk segera dimulai permainan. Mendengar aba-aba kedua, pemain akan mulai mengadukan bambu-bambu yang dinaiki mereka. Pemain yang dapat menjatuhkan lawan dari bambu yang dinaikinya dinyatakan sebagai pemenang. Cara bermain kelereng. Permainan kelereng biasanya dimainkan di tanah. Dalam bermain, biasanya sejumlah kelereng akan diletakkan di dalam sebuah lingkaran yang sudah dibuat sebelumnya. Tiap pemain akan berusaha mengeluarkan kelereng itu dari dalam lingkaran tersebut. Siapa yang berhasil mengeluarkan kelereng dari lingkaran, maka dia yang berhak untuk memilikinya. Sekianlah hasil permainan tradisional saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.